Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah analisis kombinatorika. Perkenalkan, nama saya Salma Nursyida. Saya di sini sebagai partner belajar kalian dalam mata kuliah ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi analisis kombinatorika, ini mungkin bisa disebut sebagai pengantar kali ya, pengantar analisis kombinatorika. Kita pengen tahu apa sih sebenarnya kombinatorika itu, gitu ya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan apa itu kombinatorika. Mungkin bagi yang belum tahu, kombinatorika itu adalah subhimpunan gitu ya, subbidang daripada matematika diskrit. Nah, matematika diskrit itu apa? Nah, matematika diskrit itu semua hal dalam matematika yang mempelajari objek yang diskrit. Nah, objek yang diskrit itu seperti apa? Seperti apa? Contohnya adalah seperti anggota himpunan gitu ya. Maksudnya himpunan-himpunan diskrit seperti bilangan seperti bilangan bulat misalkan, seperti itu kan dia diskrit gitu ya, dapat dipisah dan dihitung countable. Seperti orang gitu kan, orang kan banyaknya orang kan countable juga gitu ya, dia terpisah diskrit gitu, tidak bukan kontinu. Kalau misalkan kalkulus kita belajar fungsi kontinu, fungsinya kontinu terus kurvanya apa namanya, mulus gitu ya, tidak titik-titik, itu tidak masuk ke matematika diskrit. Begitu juga aljabar linear tidak masuk ke matematika diskrit. Mengapa? Karena contohnya misalkan matriks dalamnya bisa saja bilangan rasional, bukan bilangan yang diskrit gitu ya. Nah, contoh-contoh matematika diskrit selain kombinatorika itu ada teori himpunan, ada logika matematika, ada algoritma, ada kombinatorika, dan lain-lain. Nah, lalu apa bedanya kombinatorika dengan yang lain? Nah, dari kata kombinasi gitu ya, mungkin kita bisa tahu kalau kombinatorika itu fokus pada kombinasi dan arrangement atau susunan dari struktur-struktur yang diskrit, dari hal-hal yang diskrit yang tidak kontinu. Lalu di kombinatorika ini kita membahas apa sih? Kadang-kadang kita membahas eksistensi dari susunan tersebut, enumerasi banyaknya, terus lebih ke banyaknya, biasanya banyaknya kemungkinan dari kombinasi dari susunan diskrit tersebut, optimisasi berapa sih nilai maksimum dari sifat tertentu yang ada di struktur diskrit misalkan. Lalu kombinatorika juga membahas interkoneksi, generalisasi, dan relasi khusus antara beberapa struktur diskrit. Nah, maksudnya seperti apa sih di sini? Oke, kita akan bahas beberapa, nanti kita akan bahas beberapa istilah di sini ya, yang kira-kira agak apa ya namanya, agak sulit untuk dimengerti ya. Oke. Nah, sekarang di sini kita ingin melihat hierarki dari keilmuan itu sendiri ya. Nah, ini mungkin di sini kurang jelas. Saya ini teori graf, yang ini kombinatorika, yang ini matematika diskrit. Oke, nah matematika diskrit itu dia himpunan semestanya, himpunan yang besarnya ya. Nah, dalam matematika diskrit kita ada kombinatorika seperti yang tadi saya bilang. Nah, teori graf itu bagian dari kombinatorika. Nah, kenapa teori graf merupakan bagian dari kombinatorika? Karena di graf kita membahas tentang kombinasi antara titik dan sisi kan. Di sini ada kita susunan titik dan sisi gitu ya. Nah, oleh karena itu kita bisa menghitung berapa banyak misalkan graf yang mungkin yang memiliki derajat maksimum 2 misalkan seperti itu ya. Jadi teori graf itu dia include atau masuk ke kombinatorika. Tapi dalam mata kuliah analisis kombinatorika ini mungkin nanti ada beberapa contoh graf tapi tidak akan menyinggung tentang materi graf. Jadi kalau misalkan yang ingin belajar tentang materi graf secara umum, silakan ngontrak mata kuliah teori graf atau sekarang namanya pengantar teori graf. Ya, jadi di analisis kombinatorika ini mungkin akan ada persoalan-persoalan kombinatorik, persoalan-persoalan tentang graf tapi dalam bentuk permasalahan gitu ya. Jadi tidak akan membahas konsep dari teori grafnya. Seperti itu. Nah, diusahakan dalam setiap mata kuliah, saya usahakan, ini kan nama-nama mata kuliah ya, kalau bisa tidak ada atau semakin sedikit irisan dari setiap mata kuliah, walaupun objek kajiannya sama, tetapi sudut pandang dari apa namanya, dari mata kuliah itu berbeda. Jadi kita tidak melakukan perulangan dalam hal konsep gitu ya, tapi lebih ke
skill apa sih yang ingin dicapai oleh mahasiswa. Jadi tidak ada perulangan dari kemampuan yang diperoleh oleh mahasiswa. Jadi saya usahakan di sini analisis kombinatorika ini tidak ada irisan dengan teori graf dan matematika diskrit, walaupun objek yang ditelitinya adalah yang sama gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita bahas ya. Nah, apa itu objek? Apa itu analisis kombinatorika? Nah, mata kuliah ini fokusnya di kata analisis. Jadi kita menganalisis permasalahan kombinatorika, menganalisis objek-objek dengan struktur diskrit tadi, dan metode untuk menentukan solusi. Jadi ketika pertanyaan tentang eksistensi, ketika pertanyaan tentang optimisasi atau apa, kita fokus untuk metode untuk menentukan solusinya. Nah, analisis ini kita tidak fokus pada, kalau misalkan dalam taksonomi Bloom gitu ya, mungkin kita akan berada dalam tingkatan kemampuan analisis atau C5 kalau tidak salah. Biasanya dalam matematika itu biasanya kita sampai ke menghitung di C3. Nah, dalam mata kuliah ini kalau bisa kita tetap menghitung, tapi kita tahu why, mengapa sih perhitungannya harus seperti ini gitu ya. Jadi fokus di why gitu ya. Mengapa sih rumus Mengapa sih rumus dari permutasi itu seperti itu gitu ya. Mengapa rumus dari kombinasi itu seperti itu, dari mana sih, bagaimana membuktikannya gitu ya. Jadi seperti itu, lebih ke why, lebih ke analisis, pembuktian gitu ya. Jadi nanti kita lebih tahu dari mana sih asalnya gitu. Oke, gitu ya. Jadi nanti kita juga belajar bagaimana membandingkan ya, apa namanya, ya tadi interkoneksi. Misalkan kita bisa membuktikan sebuah kesamaan misalkan dalam binomial Newton nanti kalau belajar dengan mengangkat atau menganalogikan si identitas itu sebagai permasalahan kombinatorika. Bisa permasalahan kombinatorika dalam misalkan pemilihan ketua murid gitu ya, atau kita juga bisa dalam menganalogikan itu sebagai graf gitu ya. Nanti akan serunya di sana. Jadi ketika kita ingin membuktikan kesamaan tapi kita menggunakan cerita atau menggunakan permasalahan kombinatorika untuk membuktikannya. Jadi seperti bercerita tapi kita membuktikan gitu ya. Jadi tidak lagi secara aljabar atau tidak lagi secara geometri gitu ya. Ketika nanti kita masuk ke combinatorial proof ya. Di analisis kombinatorika ini kita akan membahas enumerasi. Enumerasi itu yang sudah biasa kita pelajari, mungkin di matematika diskrit kalian belajar tentang permutasi, kombinasi gitu ya. Lalu eksistensi nanti kita belajar tentang Pigeonhole Principle, tapi kita akan belajar tentang lebih ke membuktikannya ya. Bagaimana kita membuktikan suatu kejadian itu ada atau enggak gitu ya. Di enumerasi ini juga kita lebih belajar mengapa sih rumusnya harus seperti itu gitu ya. Bagaimana kita mengkonstruksi sebuah penyelesaian secara analisis. Nah, lalu nanti kita akan membahas fungsi pembangkit. Fungsi pembangkit mungkin kalau dulu ada mata kuliah fungsi pembangkit ya. Nah, sekarang bisa jadi nanti fungsi pembangkit masuk ke mata kuliah matematik selanjut, atau di sini juga kita akan bahas kilas dan generating function atau fungsi pembangkit yang untuk menyelesaikan permasalahan relasi. Kita juga akan membahas dengan bijeksi gitu. Ini nanti karena ini mata kuliah baru analisis kombinatorik ini, jadi saya masih mencari cara paling efektif untuk agar kalian mencapai skill pembuktian, skill analisis kombinatorial. Jadi membuktikan secara kombinatorial dengan objek-objek diskrit. Jadi objek-objek diskrit ini masih saya telusuri dan saya cari cara efektifnya. Apa saja sih kira-kira materi apa yang bisa diangkat dan kalian bisa mencapai skill pembuktian kombinatorika gitu ya. Nah, ini di sini saya kasih disclaimer, nanti mungkin akan ada irisan dengan mata kuliah matis gitu. Dan mungkin teori graf, tapi teori graf saya usahakan tidak terlalu beririsan. Mungkin nanti beririsan di contoh-contoh, ada contoh permasalahan kombinatorika dalam graf gitu ya. Oke. Nah ini perbedaannya di memandang permasalahan kombinatorika lebih detail dan memahami mengapa dan bagaimana solusi dapat ditemukan. Nah, ini adalah esensi dari kata analisis. Oke, ini keterangan istilah tadi ya.
ini hanya apa ya namanya, bisa disebut sebagai intermezzo, bahwa di kombinatorika itu tidak hanya menghitung, tidak hanya tentang enumerasi, tidak hanya tentang menghitung berapa banyaknya gitu ya, tidak hanya tentang menghitung berapa banyaknya kemungkinan atau berapa peluang terjadinya suatu kejadian gitu ya. Jadi selain menghitung tentang enumerasi, ini saya bahas ini nanti enumerasi ya, selain tentang enumerasi kita juga bisa membahas tentang eksistensi. Eksistensi itu apakah suatu kejadian itu mungkin terjadi gitu ya, apakah mungkin, contohnya ya, mungkin saya kasih contoh tentang eksistensi, misalkan apakah mungkin gitu ya, apakah mungkin kita menutup papan catur 7x7, apakah mungkin menutup, ini contoh saja, papan catur 7x7 contohnya dengan apa, kartu domino 2x1 ya, kartu domino itu 2x1. Oke, nah ini pertanyaan tentang eksistensi, apakah mungkin. Jadi eksistensi itu kita ingin menyusun anggota himpunan, di sini himpunannya mungkin adalah kartu-kartu domino itu disusun untuk memenuhi aturan tertentu. Aturan tertentu adalah untuk menutup papan catur 7x7. Nah, pertanyaan apakah mungkin? Nah, kita harus bisa menjelaskan mengapa hal ini mungkin atau mengapa hal ini tidak mungkin. Nah, pada kondisi seperti apa hal ini mungkin terjadi? Oke, pada kondisi seperti apa hal ini tidak mungkin terjadi? Nah, apa syarat cukup dan perlunya agar kondisi ini terjadi? Nah, ketika ternyata mungkin, ternyata kita bisa menyebutkan mungkin, nah kita bisa menyebutkan bagaimana kita dapat menemukan sebuah susunan yang mungkin. Jadi susunannya seperti apa sih gitu ya. Nah, ini adalah tentang eksistensi. Atau contohnya seperti tadi, apakah ada sebuah graf, misalkan teori graf, apakah ada sebuah graf yang memiliki derajat saling bertetangga, derajatnya sama gitu, contohnya seperti itu. Jadi eksistensi itu tentang keberadaan suatu anggota himpunan. Anggota himpunannya struktur diskritnya apa? Kalau yang ini adalah kartu domino, bisa jadi struktur diskritnya adalah dadu gitu ya. Bisa jadi struktur diskritnya adalah apa tadi? Struktur diskritnya adalah graf gitu ya, atau titik atau sisi. Jadi struktur diskritnya bisa apa saja atau bisa bilangan. Nah, apakah mungkin hal bla 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 aturan tertentu itu terjadi? Oke, seperti itu. Nah, sekarang yang kedua adalah enumerasi. Ini enumerasi yang biasa kita gunakan. Jadi asumsikan bahwa susunan tertentu mungkin terjadi. Contohnya bahwa mungkin menyusun apa namanya? Menyusun 6 buah bilangan dalam 3 susunan gitu ya, dengan tidak ada angka 0 di dalamnya gitu, seperti itu ya. Itu kan sudah asumsikan susunan tertentu pasti mungkin terjadi. Nah, berapa banyak susunan tersebut gitu kan. Nah, ini yang sudah biasa kita pelajari, mungkin di mates juga kalian pelajari berapa banyak susunan yang mungkin terjadi. Nah, dapatkah kita bisa mengatakan setidaknya ada bla bla 1000 susunan yang mungkin gitu ya, atau paling banyak ada 2000 susunan yang mungkin misal, atau sudah pasti ada 1200 misalkan, atau 5 faktorial susunan yang mungkin, seperti itu ya. Jadi di enumerasi ini lebih ke angka berapa banyak susunan yang mungkin. Nah, lalu udah ketika mengatakan berapa banyak, nah bagaimana kita menentukan semua susunan yang mungkin itu secara efisien? Nah, apakah kita menggunakan permutasi, apakah kita menggunakan kombinasi, ataukah kita menggunakan keduanya, atau menggunakan analogi dan sebagainya gitu. Jadi di enumerasi ini adalah fokusnya tentang berapa banyak susunan yang mungkin. Jadi berapa peluang dari 2 buah dadu keluar dengan jumlahnya misalkan 6 gitu. Nah, itu adalah bagian dari enumerasi. Oke. Nah, ini optimisasi, nanti ada mata kuliah mungkin sekarang belum dibuka, mungkin tahun depan ya, di semester 7 ada optimisasi kombinatorik. Nah, ini fokusnya adalah mungkin yang sudah belajar tentang pelabelan gitu ya, graf, mungkin yang sudah belajar, atau yang sudah belajar tentang teori apa tuh, topik khusus matdis ya, kalau dulu ya, sekarang mungkin topik khusus kombinatorika. Mungkin yang ini ada namanya misalkan nilai keteraturan titik gitu ya, itu kan nilai maksimum dari label bla 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 gitu ya. Nah, itu bisa masuk ke optimisasi. Atau misalkan dulu penelitian saya tentang
saturation, bilangan jenuh gitu ya, berapa maksimal subgraf yang mungkin dalam suatu graf yang memenuhi ketentuan tertentu gitu, itu dalam graf optimisasi. Jadi di optimisasi itu kita mengasumsikan berapa susunan berbeda dari susunan yang lainnya dalam berapa perhitungan perbedaan. Nah kita dapatkan menentukan maksimum atau minimum dari perhitungan tersebut, susunan mana yang paling baik atau paling buruk. Jadi contohnya seperti apa ya kalau bukan di graf? Oke, kalau bukan di graf contohnya seperti ini. Ini contoh sederhananya. Misalkan, sorry garisnya tidak lurus ya. Kita coba lagi. Misalkan seperti ini. Nah, misalkan saya ingin beli dari A. Sorry, ini mungkin sudah familiar soalnya. Oke, dari A ke B gitu ya. Saya ingin dari A ke B dan hanya boleh melalui jalan ke kiri atau ke kanan atau ke atas gitu ya. Kanan, atas, kiri, bawah. Nah, jalur mana atau susunan langkah mana kanan, atas, kiri, bawah itu yang paling mungkin agar si langkahnya itu minimum gitu ya. Langkah paling minimum. Banyaknya langkah gitu ya, banyaknya langkah minimum. Nah, ini masuk ke optimisasi. Jadi susunannya banyak, berapa banyak? Bisa jadi ada berapa nih? Banyak sekali ya, tapi berapa banyak langkahnya itu ada tertentu gitu ya. Contohnya seperti itu. Nah, susunan mana yang merupakan langkah paling cepat dari A ke B gitu ya, atau berapa langkah yang paling cepat dari A ke B itu bisa masuk optimisasi gitu. Jadi di optimisasi kombinatorik itu kita lebih bahas maksimum atau minimum dari suatu ketentuan. Ini seru juga sih, nanti kita bahas mungkin optimisasi dalam graf juga, dalam tentang materi-materi kombinatorik lainnya seperti ini gitu ya. Seru ya. Oke, nah ini interkoneksi. Nah, di interkoneksi ini kita bisa mengasumsikan dua struktur diskrit. Dia memiliki sifat yang sama. Nah, sifat ini contohnya adalah sifat banyaknya susunan. Misalkan seperti ini. Kita bisa yang tadi nanti ketika kita melakukan pembuktian kombinatorial gitu ya. Nanti ketika kita membuktikan misalkan tadi yang saya bilang kesamaan dari binomial Newton, kita bisa menganalogikan atau karena banyaknya misalkan banyaknya dari memilih dua orang dari n orang, banyaknya memilih misalkan dua orang dari n orang itu sama dengan banyaknya memilih memilih misalkan ini ya, kita pilih satu dulu n1, lalu dari sisanya kita pilih satu gitu ya. Oke, sama kan ya? Jadi kita bisa, kalau tidak salah ya, mungkin mohon dikoreksi apalagi. Nah, ini kita bisa menyamakan atau menginterkoneksikan antara struktur diskrit ini. Misalkan ini disebut ini orang gitu ya. Ini memilih dua orang dari n orang. Ini juga memilih dua orang dari n orang gitu ya. Atau memilih dua bola dari n. Tapi dengan syarat ini sama gitu, bisa langsung memilih langsung atau satu-satu kita memilihnya seperti itu gitu. Jadi interkoneksi itu lebih ke menyamakan struktur diskrit. Bisa juga tadi kita menyamakan kejadian yang tadi memilih dua orang dari n orang, lalu kita misalkan dalam graf juga memilih dua titik dari banyak titik. Itu adalah dua struktur diskrit yang berbeda tapi memiliki banyaknya susunan yang sama gitu ya. Jadi kita bisa menyamakan kejadian dengan misalkan graf gitu ya, banyaknya ini di graf dan lain-lain. Jadi di interkoneksi ini struktur diskrit yang bahkan kita tidak tahu itu ada kesamaannya, tapi dengan sifat tertentu. Nah, memiliki beberapa sifat, misalkan sifatnya banyak susunan atau nanti mungkin sifatnya kita dua graf, lalu sifatnya di derajatnya dan lain-lain gitu ya. Nah, kita bisa seperti mencari relasinya, kesesuaian struktur diskrit tersebut. Nah, kita bisa menemukan hubungan antara kedua struktur diskrit tersebut jika struktur diskrit lainnya terdefinisi dengan baik. Dan kita bisa apakah kita bisa menarik kesimpulan tentang struktur diskrit yang awal gitu. Jadi di interkoneksi ini kita lebih ke menggunakan satu struktur diskrit untuk mendapat kesimpulan struktur diskrit lainnya. Jadi di kombinatorika ini
tidak hanya tentang enumerasi gitu ya. Tidak hanya tentang enumerasi, banyak sekali yang bisa kita gali selain enumerasi gitu ya. Jadi selain perhitungan, banyak sekali yang bisa kita gali gitu ya. Seru ya. Oke. Nah, untuk pengantar kombinatorika itu seperti ini saja. Nanti tadi ada pertanyaan di Inaus katanya, Bu, kalau misalkan apakah yang tadi istilah ini interkoneksi, eksistensi, lalu enumerasi, optimisasi itu ada di subbab-subbabnya atau tidak? Nah, maksud di sini adalah bahwa saya ingin menekankan bahwa adalah kombinatorika atau matdis, kombin, bukan hanya tentang enumerasi, bukan hanya tentang perhitungan berapa banyaknya berapa banyaknya kejadian atau berapa banyaknya peluang, tapi banyak sekali yang bisa kita gali dari sini. Makanya kita sebut analisis kombinatorik karena tidak hanya menghitung enumerasinya saja gitu ya. Nah, beberapa buku analisis kombinatorik itu lebih luas. Ramsey teori masuk sini, desain teori masuk analisis kombinatorik, terus teori coding masuk analisis kombinatorik, tapi saya akan sesuaikan untuk untuk perkuliahan awal kita akan yang sudah kita pelajari di matdis mungkin lebih kita gali lagi, tapi saya usahakan tidak ada banyak irisan antara mata kuliah matematika diskrit. Oke, mungkin sekian dulu kali ya untuk pengantar kombinatorika, pengantar analisis kombinatorika. Ini hanya untuk menyulut semangat kita belajar kombinatorik gitu ya. Nanti selanjutnya kita akan minggu depan mungkin kita akan mulai ke materi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.